Betul sekali kalau saya belum berpantun nih, dengerin dulu ya. Jalan-jalan ke pasar Keramat Jati, jangan lupa membeli tomat. Sahabat energi iman sejati, sambutlah salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yakin siapapun presidennya, keinginan yang tidak pernah terbatas itu keinginannya menjadi dibatasi. Inilah esensi puasa. Dalam rangka menyambut Ramadan 1446 Hijriah, Energi Juang News bekerja sama dengan Pondok Pesantren Ngalah Al-Falah mempersembahkan Energi Iman, menghadirkan ulama-ulama nasional dengan kajian-kajian yang menyejukkan, sinkron dan mencerahkan. Saksikan tayangannya hanya di channel Energi Juang News. Di sini saya tidak selalu sendiri, saya terus-terusan ditemani dengan pemateri, dengan narasumber yang bukan hanya luar biasa soal ilmu-ilmunya, beliau juga penceramah di mana-mana. Tentunya tidak asing lagi nih siapa beliau? Beliau adalah Insinyur Haji Muhammad Lukman Dosori MBA, putra dari Kiai Haji Basari Alwi dari Pesantren Ilmu Al-Quran PIK Malang. Gak usah berlama-lama deh ya, langsung saja kita nih ngobrol bareng terus nih. Selain itu diskusi bareng, sharing-sharing bersama dengan Gus. Apa kabar Gus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Gus, sebelumnya ini banyak sekali titipan lagi nih. Banyak banget kalau Gus yang ada di sini pasti titipan-titipan terus nih, gak apa-apa kan Gus ya? Yes. Tapi tetap aja sih Gus, kita harus lihat iklan dulu nih Gus.
siapapun presidennya, keinginan yang tidak pernah terbatas itu keinginannya menjadi dibatasi. Inilah esensi puasa. Dalam rangka menyambut Ramadan 1446 Hijriah, Energi Juang News bekerja sama dengan Pondok Pesantren Ngalah Al-Falah mempersembahkan Energi Iman, menghadirkan ulama-ulama nasional dengan kajian-kajian yang menyejukkan, sinkron dan mencerahkan. Saksikan tayangannya hanya di channel Energi Juang News. Akhirnya yang ditunggu-tunggu nih para sahabat Energi Iman semuanya, dengan pertanyaan-pertanyaan titipan tadi. Langsung saja nih Gus, jadi ini kan materi kita nih, pembahasan tentang sepertinya histori nuzul Quran. Nah ini penting banget nih, kata teman-teman aku nih yang aku baca nih kan, baik di IG dan lain sebagainya. Mereka ada titipan, katanya tolong dong tanyain ke Busnya gimana sih histori nuzul Quran dan bagaimana sih Al-Quran itu kok sangat penting banget sih untuk kita pelajari bersama, seperti itu Gus. Ya, tentunya kalau histori nuzul Quran itu kan awalnya Rasulullah SAW itu menerima ayat yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Beliau ini berkholwat di Gua Hira. Kholwat itu ibaratnya bermunajat. Kalau di sini ini orang Jawa itu kayak bertapa gitu. Tapi beda ya, karena kholwatnya beliau ini memohon petunjuk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan gitu ya. Pada saat awal gitu ya, ketika beliau itu di Gua Hira ya, kemudian datanglah saat itu malaikat Jibril ya, datang untuk mengajari ayat yang pertama yang diturunkan. Nah, beliau ini menghadapi malaikat Jibril itu bukan santai, bahkan beliau takut ya, takut karena belum pernah nih menghadapi malaikat Jibril. Apalagi itu adalah peristiwa yang malaikat Jibril itu mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ngajari Al-Quran. Sehingga saat interaksi ya dengan Rasulullah ini diajak untuk membaca Al-Quran dengan kalimat yang pertama, ayat yang pertama itu Iqra. Kan gitu. Rasulullah nggak bisa, bilangnya saya nggak bisa. Apa yang terjadi saat itu? Malaikat Jibril itu dengan lembutnya mendekap Rasulullah, dirangkul sampai gini, sampai terjadi satu, kalau bahasa sekarang ini chemistry. Iya, chemistry itu antara frekuensinya malaikat Jibril ya sama Rasulullah itu supaya nyambung. Diajari lagi, Iqra. Aku masih belum bisa. Sampai 3 kali dia dipeluk gitu ya, kemudian baru bisa ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan al-ayah seterusnya. Artinya kalau kita melihat prosesi seperti itu, sebenarnya awal mula ngajari Al-Quran itu ya sangat-sangat rumit ya, walaupun saya yakin Al-Quran ini karena mukjizat ya, firman Allah ya, itu semua orang itu walaupun nggak ngerti maknanya itu bisa. Beda kalau kita misalkan satu lembar bahasa Cina suruh ngapalin, beda, nggak ngerti maknanya. Tapi anak kecil kita ajari misalkan amma yatasaalun, dia nggak ngerti
artinya tapi bisa. Mudah untuk mudah. Inilah bentuk kekuasaan Allah. Masya Kan gitu. Allah. Nah, terus itu terjadi pada bulan Ramadan, yaitu persisnya tanggal 17 Ramadan di awal yang menerima itu. Sehingga juga dikenal juga saat itu adalah Lailatul Qadar yang awal, ya, 17 Ramadan. Kemudian di awal itu turun, ya, persis tanggal 17. Artinya waktu diturunkannya Al-Quran itu di bulan Ramadan, maka bulan Ramadan ini sering disebut menjadi bulan Al-Quran, gitu ya. Disebut menjadi bulan Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu diturunkan ya di bulan Ramadan. Gitu kira-kira awal untuk historisnya. Terus tadi tanya kenapa harus penting? Ya toh. Memang sangat-sangat penting, ya. Karena ini masuk rukun iman ini, percaya pada Al-Quran. Kalau orang hanya percaya saja nggak mau belajar, nah terus bagaimana bisa mengenal? Qurannya ada, seperti ini nih misalkan, Qurannya ada. Nah, terus kita mau percaya tapi kita nggak mau belajar. Oleh karena itu, maka ini menjadi suatu kewajiban sebagai orang Islam itu harus mengerti Al-Quran, minimal baca, misalkan Fatihah nih. Karena Fatihah ini menjadi salah satu rukun di dalam sholat. Ya kalau nggak baca Fatihah, sholatnya nggak sah, kan gitu kan. Nah sehingga kita wajib untuk mempelajari. Itulah pentingnya harus mengetahui Al-Quran. Dimana memang Al-Quran ini unik ya. Jadi ada beberapa pendapat, misalkan pendapatnya Syekh Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Beliau mengatakan ya, kalau membaca Al-Quran ini sangat-sangat penting karena ini sebagai penolong di hari kiamat. Di dalam beliau menceritakan itu an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, gitu kan, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Artinya gini, dari Abu Umamah ini ya, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan bisa menjadi syafaat bagi pembacanya di hari kiamat. Ini hadis ini sahih karena diriwayatkan oleh Muslim, kan gitu ya. Banyak sebenarnya hadis-hadis yang membackup ya bacaan Al-Quran itu banyak sekali. Misalkan yang kedua untuk membaca Al-Quran itu dikatakan oleh Sayyidina Utsman ibn Affan. Gitu, beliau mengatakan bahwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamul Qur'an wa 'allamahu. Itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya, jadi sebaik-baik manusia itu adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkannya, tentunya dengan ilmu-ilmu yang dia dalami, kan gitu ya. Mau belajar aja sudah baik sekali gitu. Kemudian ada banyak ya hadis, misalkan dari Siti Aisyah ya, an Aisyah radhiyallahu anhu qalat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahir bihi ya ma'as safaratil kiram al-barar. Artinya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa orang yang membaca Al-Quran dengan mahir, artinya mahir itu yang ngerti ilmunya, yang ngerti makhorijul hurufnya, ngerti ya idgham atau tajwidnya dan segala macam, maka dia itu kelak akan bersama para malaikat yang mulia dan taat kepada Allah. Nah, ini orang yang baca Al-Quran dengan mahir. Nah, terus bagaimana dengan orang yang belum bisa?
tenang, ya, Tenang. masih di backup oleh Rasulullah SAW dalam sabda beliau. Artinya beliau ini memberikan reward, ya. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatatatta'u fihi wa huwa alaihi syaqun lahu ajaron. Jadi Rasulullah bersabda, orang yang membaca Al-Qur'an sedangkan ia ini masih terbata-bata, ya, masih belum ngerti, mungkin mu'alaf atau mungkin karena nggak ada guru, ya, tapi dia ada semangat, maka dia ini dihukumi apa? Dikasih pahala dua pahala. Bayangkan kalau terbata-bata aja dikasih pahala, apalagi yang bisa, Iya betul. Nah. Apalagi mengajarkan. apalagi mengajarkan. Nah, memang unik. Uniknya kenapa? Gini, orang membaca Al-Quran itu nggak mudah sebenarnya, ada ilmunya, ya. Karena salah ucap itu sudah salah makna, Sama. ya. Maka harus memang hati-hati di dalam membaca Al-Quran. Kalau saya itu diajari misalkan mulai huruf per huruf, huruf alif, kita diajari terus-terusan a i u ba u an ani a na minal mu mima i an ani a sampai tepat di lisan kita. Jadi ada huruf itu ada sifatnya, kan? Gimana sih bacaan di lisan kita? Nah, sehingga ketika kita itu belajarnya rumit, ketika sudah selesai baca atau khatam, ya kita mudah aja sekarang baca. Sehingga kadang-kadang kita mendengarkan orang baca Al-Quran itu kok kayaknya kurang pas. Itulah kewajiban kita mengingatkan. Bagi yang mau diingatkan. Diingatkan, kadang-kadang nggak bisa nih Gus. Nah, kadang-kadang. Tapi saya yakin lah kalau orang maunya itu misalkan dia ingin mempelajari atau memperbaiki diri, saya yakin mau gitu. Ya, jadi memang nggak mudah. Itu baru satu huruf. Belum nanti ada sifat-sifat huruf, kemudian ada cara bacaan, mim ketemu mim, ya di dalam tajwid harus berapa, kemudian ada panjang pendeknya, kan gitu ya. Ada mat tobi'i, mat wajib, mat jaiz dan segala macam, ya. Termasuk ilmu-ilmu yang belum sampai misalkan tafsir, ya kan gitu. Belum lagi lakunya, kan gitu. Intinya ada kemauan untuk melaksanakan atau kita meniati untuk belajar Al-Quran. Kenapa? Ya ini artinya kita mau mempelajari keimanan kita terhadap Al-Quran. Man azama akhadha khairan katabuhu akhadha khairan. Barang siapa berazam satu kali kebaikan, katabuhu akhadha khairan, maka akan dicatat pahalanya satu kali kebaikan. Itu hebatnya di dalam agama Islam. Walaupun belum dijalankan sudah dicatat, apalagi sudah dijalankan. Jadi gitu. Iya, tapi ini sedikit nih Gus ya dari yang sudah disampaikan Gus tadi. Artinya sepertinya ada pemikiran nih dari saya. Kan banyak nih dari kaum-kaum nih, misalnya milenial nih, Gen Z tentunya ya, saya termasuk lah ya Gus. Kadang-kadang agak payah, agak susah nih ketika mau nih, mau deket nih dengan Al-Quran, mau membaca, tapi hatinya tuh agak susah terbuka gitu loh ya. Kadang-kadang kita milihnya tuh lebih ke maaf nih, handphone, gadget dan lain sebagainya, mungkin bisa bacanya di situ. Apakah lebih afdol nggak sih kita membacanya secara Al-Qurannya langsung atau di handphone saja seperti itu Gus? Ini mungkin banyak pertanyaan sih itu. Iya, begini, macam ragam orang kan beda-beda. Iya. Contoh begini, saya kepingin belajar Al-Quran, hurufnya nggak ngerti, ya toh, tapi dia sudah mendengarkan. Nah, kalau yang membaca Al-Quran di dalam media online itu misalkan bacaannya bagus, ya itu akan hasilnya bagus. Alangkah lebih baiknya mencari guru, kan gitu. Karena Al-Quran ini unik, versinya banyak. Ya, ada misalkan di dalam Qiraah Sab'ah itu ada versi Imam Waras, Imam Hafiz dan yang lainnya. Bahkan sekarang ada tambahan lagi 3 menjadi 10, kan gitu kan. Misalkan di negara kita itu mukminin, di tempat lain belum tentu mukminin, muminin. Bisa jadi Ya, beda ya gitu. ya karena itu masing-masing imamnya itu beda ngajarinya. Oleh karena itu kalau kita hanya meniru dan nggak ngerti, meniru mendengarkan saja bagus-bagus untuk latihan.
tapi menempatkan makhorijul hurufnya, misalkan antara sin dengan shin dengan shod, kan gitu ya. Nah ini beda karakter di Indonesia itu. Beda karakternya gini, misalkan kalau di Jawa Timur alladzina, zal itu zina, kan gitu ya. Tapi kalau di sini Jakarta, Sunda atau allazina, kan gitu kan. Nah itu kan memang dialek ya. Tapi apakah menggugurkan? Ya tentunya tidak ya. Tapi alangkah lebih sempurnanya kalau mempelajari sifatul huruf alladzi, zal sama zaid itu memang beda. Ya. Kalau dengar dari media online biasanya, jangan-jangan nanti alladzina menjadi alat zina. Seperti itu. Ini kan bahaya kalau nggak ada gurunya. Maka wajib kita itu mencari guru lah. Banyak guru itu. Ya, dan orang yang mengajari Al-Qur'an itu juga banyak. Ya, yang terpenting itu ada niatan dulu. Niatan dan kemauan ya. Ada kemauan dulu. Gitu. Tapi ini Gus, boleh nggak maksudnya di dalam membaca Al-Quran tadi lebih abdul, maksudnya kita secara langsung gini membacanya atau lewat handphone bisa nggak sih? Kan kebanyakan sekarang orang jarang nih membawa langsung Al-Qurannya gitu kan, karena udah ada di dalam handphone gitu. Itu gimana ya Gus ya? Iya, gini, kalau membaca, kalau dia bisa lo bahasa Arab, kalau nggak bisa kan harus cari guru. Tetap Iya kan? Ya, balik ke cari guru ya. Iya. Apa ya di sini? Nah ini kan bahasa Arab bukan bahasa Indonesia. Iya. Akan lebih parah ketika kita bahasa Indonesia itu kan ada nih Latinnya itu, ya toh. Misalkan Bismillahirrahmanirrahim, tulisannya al itu. Akhirnya membaca Bismillahirrahmanirrahim, kan begitu. Nah sedangkan di dalam Al-Quran ro bacanya ro bukan ra, ar-Rahman. Tapi di dalam tulisan ini nggak ada yang O. Kalau nggak percaya dicek Ar-Rahman. Ar-Rahman, iya Nah, kan gitu kan. Maka inilah perlunya guru. Selain membaca, ya untuk awal oke lah sebelum berhadapan dengan guru. Nah, tapi untuk menyempurnakan harus ada gurunya. Gitu. Yang penting ada kemauan tadi, mau belajar dan apapun itu ada niatnya atas ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini satu lagi nih kayaknya menarik banget nih. Karena kan kebanyakan nih ibu-ibu yang lansia mungkin ya, atau bapak-bapak ataupun di perdesaan kan agak payah ya, karena mereka mungkin dulu tabu nih dengan yang namanya huruf dan lain sebagainya. Kalau misalnya diperdalami lagi untuk belajar sekarang masih boleh kan ya, artinya tidak menutup kemungkinan gitu kan Gus ya? Iya, jadi belajar itu tidak mengenal umur sebenarnya. Saya pun juga belajar sekarang. Gengsinya kan gitu. ya. Iya, persoalannya mau atau tidak, Iya, kan gitu. Jadi mau tua, mau muda, itu nggak jaminan loh, ya toh. Apakah yang tua itu lebih pintar? Enggak juga. Atau yang muda lebih hebat? Enggak juga. Ya tergantung dari kemampuan orang masing-masing, bacaannya, ya kemudian sempurnanya, adabnya, ada adabnya Al-Quran Ya, itu adabnya, ada, ya akhlaknya, adabnya ketika membaca Al-Quran itu, ya misalkan kalau di handphone ini kan nggak ada wudhu, nggak ada apa, dianggap ini bukan Quran, tapi adabnya membaca Al-Quran itu harus suci, kan gitu, walaupun enggak membawa Al-Qur'annya langsung kan gitu ya, itu harus suci. Ada lagi banyak kan cara-cara yang sekarang ini insya Allah kalau di dunia medsos itu sudah ada lah kajian-kajian cara-cara gitu, akan lebih barokah, akan lebih bagus ketika kita berhadapan secara langsung seperti Nabi Muhammad tadi itu dirangkul itu untuk menyamakan frekuensi. Nah itu jadinya agak nyambung lah ya. Ya, jadi metode itulah yang ditularkan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah untuk kita tiru sebenarnya, dirangkul dengan kasih sayang. Ya, jangan dimarahin terus. Kamu bacanya begini, janganlah. Masya Allah, maaf nih Gus ya. Sangat banyak sekali nih ilmu hari ini, saya benar-benar speechless sekali ya. Dan dengan pembahasan tentang Al-Quran ini, yang penting niat kita dulu yang dibenerin. Dan ternyata Islam itu sangat memudahkan kita semua ya. Masya Allah, gimana nih sahabat semuanya, sudah terjawab dong ya dari pertanyaan-pertanyaan kalian. Sekalian saya juga terjawab hari ini, sangat luar biasa sekali ya. Tapi apapun yang terjadi, panjang lebar kita bercerita nih Gus ya, tentunya mereka pasti menunggu-nunggu dong. Ini apa sih intisarinya nih? Apa sih rangkumannya?
Tetap aja, tunggu dulu di iklan berikutnya. Saya yakin siapapun presidennya, keinginan yang tidak pernah terbatas itu keinginannya menjadi dibatasi. Inilah esensi puasa. Dalam rangka menyambut Ramadan 1446 Hijriah, Energi Juang News bekerja sama dengan Pondok Pesantren Ngalah Al-Falah mempersembahkan Energi Iman, menghadirkan ulama-ulama nasional dengan kajian-kajian yang menyejukkan, sinkron dan mencerahkan. Saksikan tayangannya hanya di channel Energi Juang News. Baiklah, kembali lagi nih. Tadi siapa nih yang nunggu-nunggu intisari dengan rangkuman? Langsung saja nih Gus, sikat Gus. Jadi begini, ini mumpung bulan suci Ramadan, ya toh, perbanyaklah baca Al-Quran. Intinya kalau misalkan kita setiap hari itu ada waktu luang daripada untuk yang lain-lain, baca aja Al-Quran. Ya, Al-Quran untuk mengisi waktu kekosongan. Misalkan habis sholat raweh belum bisa tidur, ya itu untuk baca Al-Quran. Kalau di tempat saya di daerah itu ada namanya tadarus ya, itu untuk melancarkan, kemudian saling koreksi, satu baca yang lainnya mendengarkan, kan gitu ya. Dalam hal bulan suci Ramadan ini, ayo kita hidupkan atau kita meriahkan. Selain ibadah-ibadah yang lain, paling penting itu Al-Quran. Karena Al-Quran ini akan menemani kita loh. Di makam nanti, di kubur, itu pun juga menemani. Iya, orang lain nggak bisa, yang lainnya. Itu malah ada perdebatan itu antara malaikat yang menanyakan kelakuan Amalia itu, dia kalau ahlul Quran ditemani itu. Bahkan malaikatnya protes sama Allah Ta'ala, itu gimana itu kok ditemani? Tugasmu apa? Tanya soal Amalia, ya sudah tanya aja, kan gitu kan. Terus yang Qurannya jawab juga, lah saya ini diperintah kok sama Allah Ta'ala bahwa ini orang yang membaca Al-Quran atau ahli dalam Al-Quran itu saya wajib menemani. Ya itulah yang bisa menemani itu hanya Al-Quran sampai di akhirat nanti. Itu kelebihan-kelebihannya untuk membaca Al-Quran. Syukur Alhamdulillah ini
pas bulan suci Ramadan, Momentumnya. iya, lebih baik selain amalia-amalia yang lain ya kita ngaji. Kalau bahasa Jawa itu ngaji ya, ngaji atau deres atau kita membaca Al-Quran dengan ya sebisa mungkin. Syukur-syukur kalau kita datangi majelis-majelis Quran gitu. Mendengarkan saja sudah dapat pahala, apalagi ikut membaca kan gitu ya. Mendengarkan aja ada orang baca, kita dengerin, itu sudah dapat pahala. Apalagi kita ikut ya sambil latihan nih. Walaupun misalkan kita mampu 1 lembar, giliran dong kita 1 lembar ya toh, ya nggak apa-apa, terbata-bata nggak masalah ya, terpenting ada kemauan. Dapat berapa kalau terbata-bata tadi? Ajaron ya, dapat pahala 2, dilipat gandakan di bulan suci Ramadan lagi. Jadi intinya kalau soal histori tadi sudah saya ceritakan bagaimana malaikat Jibril mengajarkan dengan kelembutan terhadap Rasulullah, sehingga Rasulullah pun juga mengajarkan kepada para sahabatnya itu dengan lembut. Nah kita pun juga harusnya begitu ya, jangan soal cara menjadikan penyebab kemarahan, nggak bisa. Dan di Indonesia ini luar biasa. Kalau dalam sejarah dari rekomendasi Rasulullah 4 orang ini ya, itu yang sudah masuk ke Indonesia dulu di Perlak itu tahun 920 Masehi, itu Ahlul Quran sudah masuk ke Indonesia. Iya, hanya Salim Al-Hudzaify aja yang nggak masuk. Ibnu Mas'ud masuk, ya toh, Ubay bin Ka'ab masuk ke sini. Dan memang nggak keliru kalau orang-orang Indonesia ini lahjahnya ini lahjah Arabi, nggak keliru, karena dulu mbah-mbahnya itu juga diajari, maka tular menular sampai turun gitu. Iya, sampai sekarang itu kira-kira. Banyak sekali nih hal-hal yang sangat bermakna malam ini. Hari ini maksud saya, maaf, saya sudah agak ini nih, karena saya merasa bahwa histori tentang Bajul Quran ini sangat masuk ke hati saya gitu, seperti bergetar gitu ya Gus ya. Jadi kita karena penghujung waktu nih sudah menunjukkan juga nih Gus, pokoknya stay tune terus nih setiap harinya. Kalian jangan lupa di jam yang sama, pokoknya ada saya yang menemani kalian, ada juga materi-materi yang luar biasa. Mungkin sampai di sini ya, pokoknya setelah membuka puasa jangan lupa dengan yang manis-manis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.